Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau sang maha guru mendidik kita bahwa kita harus cinta tanah air. Dalam hal ini ada dua dimensi, tanah air batin dan juga tanah air lahir. Tanah air lahir adalah bumi yang kita pijak. Kita sebagai sebuah bagian dari unsur negara, itu sebagai warga negara punya kewajiban yang sama. Apapun itu, ras, golongan, itu punya kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Seyogianya sebagai warga negara yang sadar bernegara dan sadar berbangsa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan di pasal 34 kalau tidak salah, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena kita sebagai negara adalah bagian dari negara, punya kewajiban yang sama. Beliau mendidik kita untuk mencintai negara. Dalam hari ini, dalam hal tasyakuran hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 dan tasyakuran berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 dengan cara yang lebih bermanfaat, dengan cara yang lebih bermakna, tanpa meninggalkan esensi, karena kita adalah generasi penikmat. Bagaimana cara bersyukurnya, seperti inilah yang diwujudkan dalam bentuk rumah syukur. Di dalam kitab sucinya bangsa negara itu di pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian kita sebagai umat agama Islam di dalam kitab suci juga diajarkan bahwa tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Dan juga ada dalam satu ayat yang lain di surat Al-Maun bahwa kita harus peduli pada fakir miskin di apa, supaya kita terbebas dari label pendusta agama. Itu dimensi lahir. Dimensi batin bahwa kita juga harus memikirkan bahwa kita juga punya tanah air batin, yang mana kita di bumi hanyalah sebagai pendatang. Maka kita juga harus berpikirkan apa yang kita tinggalkan di bumi untuk kita bawa di dalam kehidupan yang berkelanjutan, apa yang kita nanti akan kita petik di kehidupan kelanjutan setelah kita hidup di dunia. Itu dimensi secara. Jadi kita diajak bersyukur dengan cara-cara yang bermanfaat. Kenapa disyukuri? Karena ada 5 hal yang disyukuri. Yang pertama adalah syukur atas adanya tanah air Indonesia. Kemudian syukur akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian syukur atas berdirinya negara Indonesia. Kemudian syukur atas Pancasila dijadikan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, dan syukur atas lestarinya akan 4 nikmat tersebut. Itu yang mendasari dari apa yang kami ketahui dari pendidikan beliau yang harus kita kerjakan. Yang otomatis semua itu tidak luput atas kerjasama dari sebuah tim pembangunan, semua warga, apapun itu organisasinya, dan serta-merta kita tidak mengucapkan semua itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ridho sama.